Allahu Akbar. Halaman berapa Ustaz? 19. Halaman 19 lagi. Tadi rahasia sholat baru ya. Ini ke pulau Ustaz? Tadi rahasia sholat, sekarang maqaranatun niat takbiratul ihram. Kenapa niat itu diletakkan di takbiratul ihram? Kenapa? Nah, itu dia menjawab itu lagi. Apa hakikat niat? Kemarin Ibu kan ada dibuat kata kunci untuk sampai kepada Allah. Kita wajib melepaskan 3 kemarin. Apa yang lepaskan? Melepaskan keinginan atau cita-cita. melepaskan cita-cita, hajat dan kehendak. Kehendak. Gimana caranya? Agar kita tidak yang bercita-cita, agar kita tidak berhajat, agar kita yang tidak berkehendak. Selama ini kita semuanya. Sadolahnya. Kasadua lama bahasa Jepangnya. Kita yang bercita-cita, kita yang berhajat, kita yang berkehendak. Padahal kalau ingin bertemu dengan Allah, wajib melepaskan yang 3 ini. Nah, bagaimana caranya? Salat ingin bertemu Allah. Maka dibahas maqaranatun niyyah fi takbiratul ihram. Pasal pada menyatakan tentang niat, kenapa diletakkan dalam saat takbiratul ihram. Nah, itu kajiannya. Nah, masuk kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada segala ahli fikih, berarti ulama fikih, ya, dan i'tikad Ahlussunnah wal Jamaah, ya, i'tikad Ahlussunnah wal Jamaah, dan pada mazhab Imam Syafi'i khususnya. Nah, kita kan Imam Syafi'i ini, Bu. Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i rahimallahu taala, apa katanya? Wa'lam annal muqaranatun niyyah bi takbiratul ihram, ya, wajib ala kulli muslim wa muslimati, ya, au yasyrik. Ketahuilah bahwasanya karena niat di dalam takbiratul ihram itu hukumnya wajib dalam pandangan mazhab Imam Syafi'i dan ulama fikih. Wajib takbiratul ihram. Maka dimasukkan takbiratul ihram rukun salat. Betul, Bu? Rukun salat. Pada tiap-tiap muslim laki-laki atau muslim perempuan. Kata Imam An-Nawawi, tahu enggak Ibu Imam An-Nawawi itu? Ulama hadis ya. Ulama hadis yang sangat pintar, Bu. Siapa Imam Nawawi itu? Dia sebenarnya orang berasal dari Indonesia itu, dari Jawa. Tinggal di sana, di Mekah sana. Jadi ulama-ulama besar di Mekah itu banyak orang Indonesia. Syekh Banjari, Abdurrahman Siling, banyak lagi Minang Kabawi dan lain sebagainya. Itu banyak ulama-ulama hebat. Kata Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu, wa yajibu muqaranatun niyat bit takbiratul ihram, amma hakikatun niyat hiya iradatum minallahi ta'ala fi martabatil alim lahud wa hiya hakikatuz zuhd jami'al mawjud zat jami'al mawjud. Artinya wajib mengkaranahkan niat itu pada saat takbiratul ihram. Wajib. Kenapa wajib? Adapun hakikat niat itu iradat minallah ta'ala, pada martabat alam lahud. Apa iradat minallah? Kehendak Allah. Jadi untuk melepaskan cita-cita, hajat dan kehendak, agar kita tidak lagi bercita-cita, agar kita tidak lagi yang berkehendak, agar kita tidak lagi yang apa lagi, Bu? Masuk di niat. Kalau masuk di niat, hakikat niat dalam pandangan arifi billah iradat minallah. Berarti Allah lah yang berkehendak, Allah lah yang bercita-cita, Allah lah yang, bukan kita.
Maka kalau sampai level itu Bu, siapa contoh makam ini? Nabi Khidir, itu kemarin. Nabi Musa bergaya-gaya, betul? Menurutnya ilmu lah mantap. Kenapa? Begitu dia turun dari Bukit Tursina, karena dia bisa melihat Allah, bertemu dengan Allah, ingin melihat kebesaran Allah, begitu mandang ke kanan, hangus semuanya. Mandang ke kiri, hangus. Ilmu hebat. Lalu dia minta ampun, ya Allah, jangan kalau begini tidak bisa aku komunikasi dengan umatku. Hilangkan ini, hilang. Tapi dia merasa hebat. Lalu apa dalam hatinya timbul? Sombong. Aku ingin siapa yang paling hebat di dunia ini lagi selain saya. Datang firman dari Allah, kau coba temui Nabi Khidir. Di mana aku bisa menemukannya? Pergi kau berjalan di pinggir laut. Apa tandanya? Kau bawa aja ikan. Dibawa ikan. Lama berjalan mati ikan. Bawa aja. Begitu sampai pada satu tempat ikannya hidup. Rupanya hidup, ikan mati hidup. Jangan-jangan di sini rumah Nabi Khidir. Kan itu dia Bu. Rupa ditengok-tengok, nampaklah gubuk reyok di pinggir laut. Jangan-jangan itu Nabi Khidir. Sampai berkenalan, rupanya iya. Apa kata Nabi Musa? Saya ingin berguru kepada engkau. Takkan bisa engkau berguru. Takkan sanggup. Sanggup, betul? Apa syaratnya? Gampang. Oh, jangan boleh bertanya. Cuma itu syaratnya. Tidak boleh bertanya. Karena Nabi Musa belum sampai di level ini. Masih dia bercita-cita, masih dia berhajat, masih dia yang berkehendak. Nabi Khidir tidak. Apa terjadi Bu? Begitu ketemu anak, disembelihnya. Kamu tanya Nabi Musa, kenapa kau sembelih? Apa jawab Nabi Khidir? Iradat minallah. Ini Allah yang nyembelih, bukan saya. Kamu belum sampai sini, maka kamu berdosa. Itu dia. Jadi kalau Allah yang berbuat, tidak ada dosa. Sama ada dosa maksiat atau ibadah. Ini tidak mencari tempat jatuh. Begitu dia maling mangga, kok Allah yang maling. Awak. Mau kau dipotong yang orang juga tapil, bongkak kepala. Allah tidak pemaling. Makanya Bu, kalau benar di level Allah, tak ada kegelisahan jiwa, tak ada dosa. Dosa itu kegelisahan jiwa. Kegelisahan jiwa itu neraka. Neraka ya. Alam lahud, ibu tahu alam lahud? Lahud, nusut, jabarut, lahud. Mata hitam. Itu alam lahud. Ini kita coba ambil cuplikan sedikit. Untuk menampakkan oleh kita nanti bahwa alam yang zahir ini hanyalah fotokopinya, aslinya sini. Coba kita buka sedikit halaman, naik ke atas. Di halaman dalam kitab yang sama, di halaman 32. Pucuk alif rahasia. Pucuk alif rahasia Muhammad. Halaman 32. Ini kitab ini tambah lama tambah penasaran loh. Jumpa halaman 32, ada bulat-bulat. Pucuk alif rahasia Muhammad nomor 1 alam lahud, 2 alam jabarut, 3 alam malakut, 4 alam nusut. Di bawah itu baru aras, kursi, lauh mahfuz, kalam, tiang aras. Alam lahud adalah orang-orang mata. Ini alam lahud namanya. Maka dokter terakhir dicek adalah alam lahud. Paham? Tidak ada orang mata le. Apa ini? Sabar ya Bu. Paham? Tuhan. Kalau begitu bukan di mana-mana. Kan ngawur namanya Bu. Sumastawa alal arsy, duduk Allah bersama yang di atas aras. Dikiranya aras itu di atas. Berdebatlah ulama fikih, betul Bu? Saling menghinakan kemarin. Masih ingat Bu? Ada ustaz ngomong, ini dollar sampai UAS dibilang pun dollar. Karena nak sampai di kajian ini. Saling menyalahkan ya. Jadi ternyata sebelum sampai ke situ Bu, Al-Quran hakikat diri ya.
Siapa yang bisa menyantet Al-Fatihah? Kan tidak mungkin. 32. Tapi belum kita masuk ke situ. Alam lahud. Mana alam lahud ni? Maka ibu tengok mata ibunda tu nampak bayang-bayang kita dalamnya. Itu yang alam lahud tu. Kan nampak Bu ya. Jadi maka tidak usah dicari ke mana-mana. Alam Jabarut, alam nusut, alam malakut. Ya. Tinggalkan dulu tu ya. Jadi suatu ya. Ini di mata. Iyo Bu aja. Kau lebih fikir-fikir lah nampak. Tambah fikir tadi kok. Cuma enggak ada, cuma Jadi, penasaran aja gitu. Kepo tuh tinggi tapi langsung sampai aja lah itu. Tidak apa je. Tidak merasa. Jadi hakikat niat adalah iradat minallah. Irodah. Itu kehendak Allah. Makanya Bu kalau ndak ada izin Allah ndak bisa. Ndak ada kita mengupat. Kan ada kadang Bu kita mengaji. Kok si anda datang-datang ndak mengupat gitu. Ini ndak diizinkan Allah. Coba ibu tengok. Seberapa iradat minallah. Ibu di rumah ada mangga di rumah Bu. Ada. Berbuah? Satu tangkai. Buahnya kadang 5. Itu masak tidak sama dah Bu. Betul tidak? Satu tangkainya masak tidak sama. Paham maksudnya? Iya. Satu keluarga enggak sama apanya. Kadang kita 10 orang Bu, yang masak belum tentu lah yang siapa yang masak. Iya. Tidak sama masaknya. Tergantung yang aktif komunikasi iradat minallah. Cepat masak. Maka tidak bisa diukur casingnya. Putihnya sama, bentuknya sama. Tiba-tiba satunya menguning. Yang paling bawah pula menguning. Yang dekat tampuk kepala asam itu ya. Ada Bu ya? Ada. Nah begitulah. Jadi tidak ada ngumpat-ngumpat kita ya. Tidak ada. Tergantung kita lagi. Makanya Bu dalam kajian makrifat kan ada kawan Bu di orang lalamu 3 bulan mengaji, le kan bisa masuk. Iya. Dikiranya ngaji makrifat ni sama dengan kajian fikih, kajian menghafal. Kalau kajian fikih yo yang pertama menghafal Al-Fatihah, cepet dapet Tapi kajian makrifat ndak menghafal itu gitu loh. Paham. Ada sekali sampainya paham, selesai bisa tak? Selesai bisa ya. Ada Bu, kami di rumah itu kan lah 8 tahun ngaji. Jadi 4 tahun pertama ada datang kemudian yang pernah datang ke sini, anak bujang tuh. Yang tuh ya. Lalu begini tuh. Baru 3 kali ngaji. Dapat dia rasa. Yang lah 4 tahun ngaji, tidak ketemu. Berarti tergantung iradat minal. Tergantung maka orang natun niat. Niatnya cuma mungkin cari saya bisa menyantet orang, ya itulah dapat. Tidak ketemu dengan apa. Saya bisa mempelet orang, ya itulah dapat. Dia bisa membuat orang, ya itulah dapat. Maka tergantung niat. Kalau ingin bertemu Allah ya dapat. Jadi tidak ada perbedaan dahulu dan kemudian kalau level roh. Ni ayah, ni amak, ni anak sebaya di level kajian hakikat. Sebaya. Ada dewa yang baru sudah Ya. Ya mungkin tapi lo Ustaz nyampaikan artinya tidak ada yang lama, ada yang baru Ustaz ya, pahamnya penting Ustaz ya. Anda ada di sini itu loh. Bukan, biar saya tahu lo gitu kan, biarnya ibu ini paham lo gitu kan. Semula pandangan awak, orang tuh lama nggak ngerti, ada awak kan gitu juga ngomong. Cuma kalau lama lo tentu ngerti lah. Ini kajian iradat minallah. Bismillah. Jadi tidak ada kecurangan di antara kita ya. Alam lahud namanya. Ya. Yakni akan dia sir yang hopi, sir yang tersembunyi. Tiada yang mengetahuinya, akan dia
dan iaitulah ia hakikat zat pada sekalian yang maujud. Hakikat zat pada sekalian yang maujud. Maka penglihatannya di halaman 5 berarti kemarin dalam kitab ni. Man ra'a man nazara, dimanapun melihat nampak Allah. Zat pada sekalian yang maujud. Yang maujud tu yang nampak. Mana wujud anak ada nampak? Ya. Setiap yang nampak tu zat Allah. Itulah zikir sesungguhnya. Jadi nampak Allah di sana ya. Sekedar mengulas kemarin apa bentuknya Bu? Kita suami istri kemarin contohkan ya. Suami, istri, anak 1, 2 dan 3. Tapi supaya nampak satu, wahda fi kasrah kasab wahda, dihina anak paling kecil, sakit juga ayahnya. Sakit juga istrinya. Berarti esa di zat, berbilang di sifat. Nampak tikus di tikus nampak Allah. Nampak kelapa di kelapa nampak Allah. Nampak mangga di mangga nampak Allah. Berani mencuri? Enggak. Allah di situ. Subhanallah. Kapan dimasukkan gula engkau ya Allah? Kapan kau warna kuning oranye ya Allah? Takkan berani mencuri lagi. Nampak Allah di sana. Kan ingat kemarin Ahmad Said ya? Pakai kacamata bilangnya, anjing macam nak pakai kacamata kan. Kena tak nampak Allah waktu itu oleh dia saat anjing duduk. Tapi begitu anjing ngomong, baru tersungkur menangis. Hei Ahmad Said, aku kan ciptaan Allah. Berarti menghina aku? Tapi hilanglah kita, tak ada lagi menyebut tak lomak nasi dah. Nasi berasal dari beras, beras berasal dari padi, padi berasal dari ciptaan Allah. Menghina Allah lewat nasi, kafir kita. Jadi siapa yang akan dihina lagi? Tidak ada, tidak berani. Tapi kalau tidak nampak Allah, kalian, tanggiang. Betul Bu? Udah banyak dosa Ustaz. Itulah. Tapi dosa sebanyak apapun, karena dia bersifat Ghafurur Rahim, sebanyak buih di laut, datang angin, dihempas gelombang. Ada lagu tu ya? Habis. Tiada berbekas sedikit pun. Bagaikan pasir dihembus angin yang berada di atas batu licin. Habis, terkikis. Yang penting ikhlas karena Allah. Alhamdulillah. Tiada yang wujud pada sekalian alam kecuali Allah. Seperti firman Allah dalam Al-Quran, innahu ya'lamul jahra wa ma yahfa. Artinya bahwasanya Allah Ta'ala jua yang mengetahui yang nyata dan yang tersembunyi. Kalau kita tidak tahu. Tapi kalau Allah Maha tahu. Nyata dan tersembunyi. Bagaimana tes kajian-kajian ini nanti Bu? Dompet kita tesnya. Apa maksud dompet kita? Ibu bawa dompet, kita bawa dompet. Dengarkan ini. Kalau dia ngomong isi dompet sampai 50 dalam ya, sobek dia. Dompet yang kosong ya, sobek aja. Maka begitu orang datang dengarkan ini. Berapa perlu? Belum orang ngomong. Jahara wa ma yahfa, mampu membaca yang nyata dan yang tersembunyi. Tapi kalau kita tak mampu dah Bu. Kita pernah mengalaminya Bu, cuma tak mendengar maka kita lalai, maka kita binasa. Kan pernah Bu? Begitu kawan nelpon, ada kan Bu kita pernah mengalami? Bu aja ada di rumah nanti jam 8 saya mau ke rumah. Ngomong dia, potang, payah menagih. Tapi karena kita tidak dengar, iya. Datangnya 8. Begitu 5 menit bercerita, ngomong. Awak anak pura lubana kini. Ya, arisan nomor 3, hari Selasa besok keluar. Pinjam PT deh, 5 juta dulu. Arisan tu arisan 8 juta. Kena tidak didengar tadi udah ngomong sebelum dia, Mami. Tapi tidak didengar binasa, dikasih lah. Tapi saat ngasih ni ngomong lagi. Tak kena baik.
Dia awak kafir dipinjamkan juga dia berkawan. Setiap jumpa awak yang sakit hati. Ya bu, kita kafir dengan Rabb kita, maka kita binasa. Ustaz, kalau ini tanya ada di rumah, kita ada di rumah macam mana jadinya Ustaz? Enak rumah katanya. Iya. Gitu. Ya ada di rumah ya. Iya, kita ada, memang ada di rumah. Apa kita bilang nggak ada di rumah? Bohong pula. Bagaimana yang dimaksud? Bagaimana menentukan bisikan Rabb dengan iblis, ya? Ya tadi kan di hati kemarin itu. Iya. Nah, jadinya kalau kedatang kau mungkin mau minjam gitu. Iya. Nah, Dengarkan suara hati yang pertama. Yang kedua yang banyak lintasan. Kalau yang pertama tuh benar tuh. Coba tak percaya. Nyendak di rumah kecilnya kan. Awak lagi di luar kota ya. Tuh ngomong sih kau. Dia di rumah tuh banyak. Baiknya ke rumah tuh. Tak usah tak bertemu. Ada warung dekat rumah tuh, tengok aja. Durasi keberapanya keluar. Buktikan bukan untuk menyakiti. Cukup membuktikan kebesaran Allah. Begitu keluar foto. Woi kalau dia kok keluar akan menyakiti bu. Allah tuh bukan menyakiti. Kita itulah jadi masalah. Kita terpedaya oleh iblis. Lain niat nak buktikan, rupa nak menyakiti. Akhirnya yang utang tak dibayu. Nya berbantah tu lah. Tambah ada dapat. Allah tu Ghafurur Rahim. Jadi karena Allah Ghafurur Rahim, sebenarnya di rumah. Kecil tidak di rumah. Cukup dengan bahasa bijak. Yalah semoga pintu belakang boleh berkunci tu. Nanti bahaya masuk maling. Oh ya sebentar berkunci. Ada rumahnya bukan. Tapi dengarkan ini. Jadi dia punya rahasia terus. Macam-macam ya. Datang tamu dia gulung tak ada. Tu dia boleh mendengarkan. Udah madu tu je masuk sikit. Celoteh lagi. Kok lain rasa? Ni yang model baru bro. Jadi memang dia punya solusi terus. Punya solusi. Maka dia bilang dalam kajian ini, tak bisa kita hidup di dunia ini satu jam yang tidak berdialog dengan yang tidak bisa. Tidak bisa. Apa saja. Mau membacanya aja dituntun dulu. Ini lagi, ini dulu. Diikut dia mata tu. Maka mata disebut hamba. Yang mengikut itu namanya hamba. Hei Tuhan. Allah Karim, itulah. Mengetahui tersembunyi dan yang nyata. Dan dalam kalimat lain, tatanazzalu ila alimul asyra. Apa tu bu? Asya. Tu irtasus azam apa tu? Lu kalimatnya? halaman 20 Ustaz. Ya. Yusammu azam ya. Asrir yusammu azam. Kemudian turun pada alam rahasia kita, maka dinamailah dia azam. Ya. Rahasia kita di mana, Bu? Disebut azam. Bukan niat ya. Disebut azam. Ya. Turun pada alam rahasia kita, maka disebutlah namanya azam. Rahasia itu kekuatan. Seperti Allah dalam Al-Quran, inna zalika liman azmil umur. Artinya bahwasanya yang demikian itulah daripada sebaik-baik cita-cita sekalian pekerjaan, daripada yang kebajikan. Cita-cita kebaikan itu azam. Apa cita-cita kebaikan, Bu? Contoh, kan kalau kita mengaji sudah Bu, tu tiba dalam hati tu, kok malam dan cubalah berzikir ya. Tapi begitu malam tiba, Gantuknya. ponek tu. Dia kok lah kejap lain.
tololok nih. Masih Misal kejadian. sudah berbagi misal, ya Allah ngapalah diikuti ya. Itu dia. Itu dia rahasia kita ya. Masuk di rahasia Tapi kita. dasar nanti ya. Sehingga kita kalau tidak jaga rahasia kita, hilanglah kekuatan. Itu rahasia kita seharusnya kita buat, tapi tidak kita buat, hilanglah. Padahal udah dibangunkan Allah. Iya udah dan dibangunkan, niat, nyoba niat. Nanti jam 2 bangunnya, Azam. ampun nak, berazam lagi bu. Heeh. Tapi karena tidak ambil rahasia tuh, Iya. hilang kekuatan. Sebentar lah, begolong sekene dulu, Oh, hilang. subuh pun lambat. Ya Allah. Itu nyesal juga main tuh. Itu dia bu, Ya Allah. hilang nyesal. rahasia, Ih, astagfirullah. hilang kekuatan. Rahasia itu kekuatan. Ih, minta ampun. Ampun ya Allah, ampun ya Allah gitu. Jadi, itulah dibilang, kadang dibilang tuh bu, dia Allah. Oso menyebut-nyebut perangnya awak, ya kadang-kadang awak deh. Iya, tidak rasa-rasa deh, iya Ustaz. Dia nulis buku lama ini zuknya dengan ruh, dengan rasa. Maka dia berwudu. Ya. Summa yahumu ila qalbi ma'al fi'li fayusamma niyah. Kemudian maka melengkapilah kepada hati seperti sabda Nabi Muhammad SAW. Tadi dari rahasia lengkap kepada hati. Dari azam dulu pertama ya. Ke hati sabda Nabi Muhammad SAW, innamal a'malu binniyah. Maka tidak bisa diukurlah kalau begitu. Tergantung niat. Ibu ingat tak Bu Roma Irama pertama dia berdakwah lewat nyanyian? Itu banyak konflik antara MUI, pesantren-pesantren marah, panggil di sidang tuh. Kenapa kau menyampaikan Qul huwallahu ahad? Orang tidak berbaju di situ apa-apa. Kau ingin mencari untung banyak ini. Dakwah bu. Apa jawab Roma waktu itu bu? Innamal a'malu binniyah. Tergantung niat. Niat mungkin bapak cari duit. Ya, saya belum tentu. Saya niatnya karena Allah. Ternyata dakwanya berhasil lewat gitarnya, betul bu? Merubah preman pemabuk jadi tak berjudi. Judi. Dakwah tergantung nih. Ya Allah. Itulah ya. Wa inna malikuli amri ma nawa. Ya. Tergantung niat. Habis halaman 19. Ini antara terlihat dan tidak, maka kadang ya. Zikir jali wa zikir hafi. Maksud zikir jali, zikir hafi lagi bu? Zikir jali dan zikir hafi. Ya, ada yang bertanya? Ya, halaman 20 lagi. Zikir jali dan zikir hafi lagi. Wah, itulah bu husuk ya. Bukan tidak tahu kita dia bunyi-bunyi dari tadi bu, tapi akal dan pikiran tidak mengikuti. Ya. Mengalah bunyi tidak ada. Bu. Kenapa? Kenal lawan bicara. Itu namanya husuk. Jadi husuk salat sama dengan itu. Bukan tidak tahu nanti orang Allah Akbar, lele, bukan tidak tahu. Oh, dah lewat, tapi hati tidak mikir. Itu namanya husuk. Ya. Nah, itu mulai paham apa yang kita baca. Kemarin cuma tidak bisa bu ya. Ini setiap kami di Mutakin tuh bunda minggu kedua, minggu keempat, Jumat kedua, Jumat keempat, wirid jam 2 tuh. Lepas yang jadi akar ya. Dulu kan kita minggu ketiga pertama kan, itu berubah ke minggu keempat. Itu bukannya beradu ya. Kan kita sini Jumat keempat ya. Ya. Apa ya pula ya. Tapi terserah lah ya. Nah, Ustaz cari yang selain sama ya Ustaz. Ini cik-cik di dunia namanya. Itu masalahnya kan. Tapi lah kajian ma'rifat lahir kembar tidak serupa. Ya. Laisa kamislihi syai'un. Laisa kamislihi syai'un. Cuma orang mau sholat lagi udah jam 3 rupa ya. Kurang. Setengah 3 bang. Itu yang dah tu lah tipu
punya besok. Iyalah yang berzikir. Ada Ya yang lah buat Ustaz. aja mah. Sampai, ha? Ya yang buat aja. Kita sampai ambiang. Hah? Yo. Lu lah zikir. Yo. Ini besok juga itu. Dia di besar. Gitu. Ya yang buat jaas. Oh, Masnya. nah. Ada sini. Tak ada satu itu. Lanjut. Lanjut Ustaz. Lanjut ya. Zikir jalian wa zikrul hafiyat. Zikir ya. Jali dan zikir hafi. Jali itu jelas. Jole, kamu bahasa apa Bu? Jole itu dari bahasa Arab jali. Jalius, marjales, jalima. Nah, ya. Itu jole itu ya artinya jelas. Jelas. Jeli kan jangan lupa tuh. Ya, jelimet sama tuh Bu ya. Hafi, tersembunyi. Bagi tiap alam pada syara itu dengan niat bahwasanya bagi tiap-tiap manusia itu maka barang yang diperbuatnya itu melainkan dengan niat bagi segala anggota. Zikir jadi adalah zikir yang nyata dan zikir hafi adalah zikir yang tersembunyi. Jadi salat itu masuk ke dalam zikir jali, salat yang 5 waktu. Jelas. Maka dia nampak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hafi, mana yang hafi yang batin? Berarti keyakinan tadi ya. Nah, contoh kita lihat. I'lam annal muqaranatun niyah fi takbiratul ihram fahiya salasu juz'a awwalun urfiyah wasaniyah tawza'iyah wasalisu bastiyah. Jadi artinya ketahuilah olehmu bahwasanya muqaranatun niat pada takbiratul ihram itu ada 3. Ya, penyebab niat dipasang dalam saat takbiratul ihram ada 3. Pertama, muqaranatul arfiyah atau urfiyah. Kedua, muqaranatul tawza'iyah. Yang ketiga, muqaranatul bastiyah. Muqarana, arfiyah, tawziyah, bastiyah. Masuk yang pertama, muqaranatul urfiyah. Urfiyah yang dalam lingkaran bulat tuh. Urfiyah. Jumpa? Urfiyah ya. Adapun i'tikad segala alusunnah, adapun urfiyah maka yaitu pakaian ahli Islam dan i'tikad segala alusunnah wal jamaah ya, yang sah pada mazhab Imam Syafi'i rahimallahu taala. Ya. Itu niat yang paling terbaik dalam mazhab Imam Syafi'i. Maka apabila dia tidak dikarenakan niat pada takbiratul ihram, berarti solatnya tidak sah. Itu artinya. Jadi maka niat terbaik itu antara alif dan ra. Allahu Akbar. Setelah alif disebut sebelum ra, pasanglah niat. Kamu sih Ustaz? Iya. Boleh. Tapi kan dalam mazhab Syafi'i yang terbaik adalah antara alif dan ra. Boleh niat jauh sebelum takbir boleh. Boleh setelah takbir boleh. Cuma yang terbaik antara alif dan ra yang disebut qasat ta'arat ta'yin. Bersamaan waktu dan gerak actionnya. Apa tujuannya? Agar hati tidak bercabang. Allah. Ini tidak bacakan. Ada apa lagi makanya? Kalau begitu niat itu sesungguhnya qasdu qalbi, menyengaja dalam hati. Boleh pakai lafaz, boleh. Tapi tidak membaca lafaz, jangan disebut tidak berniat. Itu yang tidak boleh.
Karena niat itu qasdul qalbi. Niat itu bukan kalam, niat itu bukan lafaz, niat itu bukan suara, niat itu bukan huruf. Niat itu hanya menyengaja dalam Allah. Paham kita sedang sholat sekian rakaat ini. Apa tujuan dibuat antara supaya hati tidak bercabang. Nah, kalau bercabang maka disebut niat tidak sampai. Nah, ya. Bercabang berarti anda dah berbilang, maka jadi kafir. Lidah menyebut Allah, hati menyebut bucuk lambok. Hati menyebut goreng pisang. Jadi tidak sesuai dalam dan luar, maka munafik. Maka kalau munafik di saat sholat, tentu di luar sholat lebih bisa saja lebih ya. Dengan Allah je munafik. Itu dia. Jadi wajib senyawa luar dan dalam. Tak boleh curang. Mukorona ya. Jadi Imam Syafi'i kapan diakui sah solatnya? Wajib pasang niat tu di takbiratul ihram. Ini mulai berbilang sedikit ya. Bilang sedikit. Ya. Sah sembahyangnya. Adapun kafiat muqaranan niyah itu yaitu maka ia himpunkan olehnya rukun 3. Rukun 13 ya pada 3 perkara. Pertama rukun qalbi, kedua rukun qauli, ketiga rukun fi'li. Maka berhimpunlah yang 3 itu pada qasad, ta'rad dan ta'in. Rukun qalbi tahu? Rukun qalbi takluk kepada hati dan niat di hati. Rukun qalbi takluk ke sifat ilmu Allah dan niat di hati Allah udah Allah. Maka rukun qalbi itu 1, yakni niat. Rukun qauli takluk ke sifat sami Allah. Qauli itu qaul, kata-kata. Maka setiap yang diucap akan didengar Allah. Mana rukun qauli? Mengucap takbiratul ihram, itu akan didengar Allah. Baca Al-Fatihah, rukun qauli, didengar Allah. Baca apa lagi? Yang baca. Yang qaul. Fatihah. Takbiratul ihram, Fatihah, apa lagi? Dalam bacaan duduk antara 2 sujud masuk? Masuk. Bacaan tahiyat akhir masuk. Ucap salam masuk. Didengar Allah. Didengar Allah itu. Allah. Labat. Dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Didengar Allah itu. Kan sempurna jadi salat zahirnya. Didengar Allah. Lalu Subhana rabbiyal azim. Didengar Allah. Tidak bisa cepat-cepat. Kita mengecek je mertua tentang pembagian harta warisan. Boleh tak kita marah-marah aja? Enggak. Dikasih Dikeluarkan. Nak beradab aja kemarin. Apalagi dengan Allah. Subhanallah. Subhanallah. Alhamdulillah. Allah. Mengalap aja ke kata. Untuk Allah tidak, ya Allah. Kalau Allah sebab nak Ghafurur Rahim, ada lagi. Ini. Antara mengapu-ngapu ya. Sakit pula ya. Kau perlu tumak ninam. Ya, biarlah tolong ya, Bu ya. Nah, rukun fi'li takluk ke sifat basir Allah. Setiap yang digerak-gerikkan akan dilihat Allah. Ya. Apa rukun fi'li? Berdiri dengan betul. Maka kita berdiri di tengok Allah. Kok diri menyanda-nyanda? Tak kesolah kaki. Kecil Allah, kalau dia ngapu. Lalu apa lagi rukuk? Ikut di tengok Allah. Di rukuk tak ngapa-ngapa. Rukuk tu yang benar
pegang lutut. Obat sakit pinggang tuh, Bu. Kita belum sampai kemana nih ya? Sampai di mana berobat sholatnya? Sampai takbir, Bu. Sampai takbir, Bu ya. Nah, ruku yang benar obat sakit pinggang. Maka menjauhkan tangan dari lambung dan buka kangkang kaki, telapak masing-masing. Turun perlahan, kita belum sampai. Allah, lepas perlahan, seolah dipegang. Jauhkan tangan dari lambung, tegangkan. Pas ibu buat seperti ini, hitungan 10 detik, angin maksiroh terasa. Itulah obat sakit pinggang, menetralkan saraf-saraf yang tegang. Saraf kejepit hilang. Ini Allah, Anta mengapur. Anak cepat-cepat. Nyuruh sakit Ustaz Pak. Taluk juga. Kalau uzur tak ada masalah. Uzur dah buat satu bisa ya. Ini lebih dasarnya lagi, Bu. Allah Akbar. Itu tidak sakit-sakit. Tak paham. Abdul bawaan lagi tambah ngapur masuk angin. Allah Akbar. Macam-macam ya Allah. Sakit pada ni. Dia tak tahu Allah nak kira. Iya, pengen mencari Allah tajam. Kadang-kadang tuh lah, Bu. Jadi kalau lah berilmu Jadi yang makanya kayak gitu tuh tapi enggak ini tuh. Katanya yang diinikan Allah. Dia hamba katanya. itulah Bu aja. Beramal itu kalau kajian fikih ya, yazdad ya. Bahwa raddu man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu qawl. Wajib dengan ilmu. Amal ibadah tanpa ilmu bahwa raddu nilainya ditolak. Salatnya sah, Bu, kalau kajian fikih selama benar syarat dan rukun. Kualitas nilainya tertolak. Apa bukti nilai tertolak? Yang puasa tetap puasa, yang sholat tetap sholat, yang hati masih suka kasar, hati suka menipu, hati mati rakus, masih tamak, berarti nilainya tertolak. Yang paling mengerikan, dia tidak bisa berlaku adil dengan dirinya sendiri. Itu yang paling mengerikan. Contohnya Ustaz. Contoh, kalau ibarat kita dewasa, nampak anak orang, tak ingin anak amak. Nampak janda kembang, lupakan daraput awak. Faham? Faham? Buntutnya anak awak. Nampak istri orang, lupa istrinya. Contoh yang paling kental lagi. Kualitas tertolak. Suami itu teman setia dalam suka dan duka, betul? Kawan sekali-kalinya, Bu, pesta pakai parfum kita, Bu, baju digosok pakai Mirabella. Yo. Ustaz. Pulang dari pesta berganti baju di rumah, lompek malam baju itu nyoba keringit lolo, masuk ke kamar lah bau lah batuk lagi. Aku ndak adil tuh, paham? Oh gitu. Iyo, di mana salah sholat? Ndak adil. Berarti belum diterima kualitasnya. Kawan sekali-sekali tanggung wangi. Ini kawan yang suka duka. Makanya Bu, dalam riset, Bu, rahasia survei, Bu, itu ternyata laki-laki umur 45 tahun ke atas sampai 60 itu piramli namanya. Apa piramli? Pria berambut licin, penampilannya nak necis, segeh namanya ya. Baju nak digosok, kalau perlu makan dia ambil nasi. Kita ibu-ibu umur 55 ke atas masuk kamar bau terason ya, Bu. Bau minyak angsa 2. Nah, itu tidak adil ya, tidak adil. Kalau sakit baru Ustaz. Itu tidak dapat ajaran itu namanya takdir. Cari lagi yang bagus. Jangan kecil laki cari tampuk mudah, awak salah. Maka semakin berumur minimal sekali 3 bulan kawin pergi ke salon, walau lompong kawin kerjanya. Ini kajian fikih ya. Iya. Allah tidak merubah nasib kaum seseorang kecuali dia merubah.
Itu Bu, kalau punya laki awak sayang, kan ada orang lain menyayanginya. Rugi awak. Itu Ustaz. Itu dia. Di beruntung masih ada ya. Itu kajian fikih. Itu Ustaz. Terlalu ya gaji-gaji Ustaz. Jadi kajian-kajian marifatmu fikih dibawanya, makrifat dibawanya. Rahasia sihir dibongkar dulu. Rahasia santet dibasuh. Kalau sholat di rumah boleh pakai parfum Ustaz? Boleh Bu aja. Sedangkan masuk kamar dia wajib pakai parfum dalam bab munakahat. Dalam bab munakahat Bu, ada 4 tempat kita wajib bertabarrus, wajib berhias diri. Satu, saat suami pergi berangkat kerja bertabarrus. Aisyah tak sempat dia bermakeup. Dia waktu itu haid, badannya berkeringat. Lalu apa caranya oleh dia bertabarrus membahagiakan suaminya? Diambilnya gelas Nabi, diisi air. Ya Rasulullah, diusapnya janggut Rasulullah. Hati-hati di jalannya, minum dulu. Begitu Rasulullah minum, senang hati Nabi. Dan bagaimana lagi menyenangkan hati Nabi? Di mana Rasulullah meletakkan bibir, di situ Aisyah minta izin redha minum. Rupa tabarruk itu tidak harus bergaya. Menyenangkan. Kau enggak, suami nak kerja, yang abang pergi ya. Pergi ya, rupanya di WC. Coba bayangkan. Di kantor wangi-wangi. Ini dia kecil suami berselingkuh, awak salah, laki-laki bau ciri aja. Ini kerja fikih ya. Kapan lagi berhias? Suami pulang. Lalu kapan lagi masuk tempat pembaringan berhias? Pakailah kalau malam minggu Mirabella, ya. Ahad malam La Tulip, itu dia. Senin Iblora, pakai itu. Pakai. Gulai 10 pakai. Yang gulai ke gulai je sambal tu. Kenyangnya. Bosan. Iya, itulah gunanya. Lalu kapan lagi alat tadura? Saat suami pulang mendadak berhias. Kalau berhias Bu, 1 pori-pori ansor amsalia, 10 kebaikan. Berapa pori-pori Ibu kasih bedak? Berapa pala? Kita tambah cantik, suami tambah sayang, ibadah dah dapat. Enak Bu ya? Enak Islam tu. Apa dah buat je? Kalau dia awak ini kau Ada barang. Enggak. Berbuat baik aja lah ya. Tak ada masalah. Jangan ibu hati pula. Ini kerja fikir tadi bunda ya. Tinggal. dah terlambat. Ada kata terlambat. Inilah enaknya mengaji ni Bu ya. Ibu dapat awak galak-galak aja. Kalau dia lagi ni nanti lah aneh. Udah nggak rata Ustaz mendaki. Jalan apa dia? Itu rukun fi'li, takluk ke sifat basir al. Setiap kita gerak-gerikkan lihat al, ruku ditengok Allah, sujud ditengok Allah. Maka sampai penghinaan kajian fikih, jangan sujud engkau seperti sujud keledai. Ya. Sujud tangan posisi ini, ini belum sampai kita ya. Tak boleh melebihi bahu, pasti sujud di atas mukena. Ya. Dan ada larangan saat sujud. Yakubu sya'ar wala sauban al-yadain. Tak boleh menghalangi anggota sujud rambut. Imam Syafi'i 3 helai rambut saja dihalangi, sujud tidak sah. Maka saat sujud Bu, tak boleh anak jilbab di sini. Nampak kan yang licin tak masalah dah Bu. Ada nyanyian dulu. Apa nyanyiannya Bu? Naikkan. Nyanyian dulu Bu. Itu supir tua dulu Bu. Nyanyiannya dia pakai. Kalau kini kan tolalet Bu. Tolalet itu gini Bu. Nunda. Telolet yang kini enggak. Tut. Tuk tin jalan angu nampak kan yang licin pon yang kepala dah tua nyatu dia Bu. Jadi rupa nampak kan yang licin
Pening dah tu mikirkan. Itu ibadah. Jadi saat sujud harus nampak nih kening. Pun hidung dengan kening wajib Jadi hidung nih sandarnya ini. Kalau di sini berarti tidak sujud, tidak sah. Maka ada sujud ikon yang hitam itu bukan sujud, namanya al-mamupu namanya. Tahu? Solat tak berilmu. Standar sujud nih hidung dengan kening. Satu itu. Telapak tangan kanan, kiri, lutut kanan, kiri. Itu kajian fikih. Tapi fikih ini perlu juga Bu ya. Hanya kelengkapan makrifat ada kajian fikih. Lihat sempurna. Ya. Lalu apa lagi? Duduk antara dua sujud. Duduk juga dilihat Allah. Karena takluk ke sifat basir dukul qalbi. Dukul qauli, fi'li. Maka duduk itu di dalam salat dua. Satu duduk iftiras, kedua duduk tawaduk. Iftiras duduk di atas telapak kaki kiri, kaki kanan berdiri. Yang sehat ya. Yang asam urat tak tolok lah. Ada lagi kau dibuat itu apa pelanci. Itu dari saya. Lalu duduk tawaruk berarti kaki kiri masuk bawah kaki kanan tak berdiri. Jadi terapi asam urat salah satunya Bu duduk ikak. Dilarang dalam duduk itu ada dua. Pertama duduk ikak, duduk di atas kedua telapak kaki. Baik telapak kaki bersilang telapak kakinya atau berdiri itu dilarang. Yang obat adalah duduk. Itu obat asam urat. Asam urat. Jadi menetralkan aksesoris saraf. Itu nanti iya. Itu dalam buku Permata yang Hilang itu ada duduk itu diajarkan. Ini bertemu nih. Ya. Kalau tidak bertemu, berarti apa masalah tuh? Sosok angok deh. Alah mulai sarap kejepit. Makanya kalau benar sholat Bu, asam urat hilang, apa hilang banyak Bu, nikmat sehat banyak. Maka di luar tuh dokter luar negeri itu dia teliti gerakan sholat semuanya bermanfaat. Menaikkan perut cukup duduk iftiras. Obat sakit pinggang cukup rukuk yang benar. Obat semua. Jadi karena kita tidak pas ya. Jadi yang tidak sakit tambah sakit. Rukuk dibuatnya kene aja emang apa tuh entar lah kita jual. Astagfirullahaladzim. Kita agak lah. Kalau itu namanya iya. Jadi Bu, kalau kita bisa seperti itu makanya siklus udara di paru dan jantung netral. Sebab kalau kita duduk begini benar, ya itu tanpa disadari ini naik dia. Maka dalam zikir darajat kita wajib bersila, tulang punggung belakang lurus. Tujuannya itu. Maka duduk tak bersila, duduk mengungkuk lu. Nah, orang tua lah pikun. Jadi dia atur dalam Islam itu selengkap-lengkapnya. Dia coba aja Bu ya, yang sansur berapa bisa ya. Ini Bu bisa jadi kita Bu lah berumur seperti ini 2 menit siap sholat subuh lah bagus itu. Ya, supaya ya asam uratnya aman. Nah, kalau asam urat aman, asam lambung pun aman tuh biasa ya. Biasa begitunya senyawa pula dua barang tuh dua beradik dia. Asam lambung ya. Iya. Lambung ya. Nah, cukup sampai situ dulu. Alhamdulillah ya. Jadi kita baru masuk urfiyah ya. Makarana apa bunda? Iya. Panjang kali tumpah lah ya. Payah ya. Kata kunci tadi di Asrarus Shalah ada 4 ya. Alif, berdiri, ya, rukuk, sujud, dan duduk. Di alif asalnya api sifat jalal lahir kuat dan lemah. Di angin lam awal sifat jamal keelokan tunduk ya, ilmu petunduk di situ Bu ya. Lahir
tua dan muda. tua dan muda. Lalu sujud Angin, angin, ya bukan angin dah. Air. Air. Air, kohar. Kohar itu kekuatan, lahir, besar, kecil. Siapa berdiri besar, yang lain terlihat kecil. Duduk, tanah. Sifat kamal, lahir, ada, dan tiada. Ya, maka lahirlah sulap-sulap ya. Lain sebagainya ya. Mungkin itu kata-kata kunci yang perlu kita pahamkan. Sedikit orang arif dan cerdas, walaupun sedikit, mudah-mudahan kita masuk di dalamnya. Amin. 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 Ustaz, sebelum ditutup kata Siap, Ustaz. siap aja. Tadi itu kan ada melepaskan hajat dan cita-cita tadi Ustaz. Apakah ikut termasuk itu? Kalau kita tuh kan terok melepaskan hajat cita-cita dunia Dan itu oke, kehendak. mungkin salah kita melupakan. Tapi nan hajat apakah hajat apa cita-cita? Ini kita tuh kan kepingin juga keluarga yang soleha, soleh gitu kan, soleh dan soleha. Contohnya anak gitu Ustaz. Tapi kita ada kepingin juga anak-anak tuh kan pas sholat gitu, mau baca Al-Quran. Tapi kan itu keinginan itu apakah boleh apa enggak Ustaz? Kalau dari sini berarti Allah itu. Nah, makanya saya buat kamar tadi, bagaimana cara melepaskan cita-cita hajat dan kehendak? Masuk maqaranatun niat iradat minallah. Masuk kepada niat. Apa hakikat niat? Iradat minallah, kehendak Allah. Jadi kalau yang niat dari sini itu Allah berkehendak. Allah bercita-cita, Allah berhajat. Hilanglah kita. Hilang kita ya. Bagaimana cara membedakannya? Suara hati yang pertama. Kan didengar tuh, suruhlah anak tuh sholat. Sholatlah anak. Berarti bukan kita yang suruh, Allah yang nyuruh lewat mulut kita. kita. Boleh, Maka boleh. disebut kun Oh, payah. iya. Tidak payah sebenarnya. Cuma kan kadang awak meletakkan posisi ini yang Ya, ya. ya ragu-ragu ya. Mudah-mudahan ya dengan izin Allah buat aja ya. Oke, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.